Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu juga ya Kak Wike ya. Nah, hari ini Kak Kartina dan Kak Wike, ada juga Kak Martin yang bantu musik dan merekam ya. Senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali di ibadah online GKI Samanhudi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan kembali. Yuk adik-adik sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami akan memulai dengan ibadah secara online, Tuhan Kau sertai kami Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan telah berikan untuk kami. Terima kasih juga untuk semua berkat dan anugerah yang Kau limpahkan untuk kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi kepada kami semua Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak Wike ya. Yuk, kita anak-anak Tuhan harus bersyukur karena kita setiap hari sudah dipelihara oleh Tuhan ya, dicukupkan oleh Tuhan. Adik-adik, seperti apa ya Kak Wike ya, yang kecil tuh dipelihara Tuhan. Pipit adik-adik, Pipit dipelihara Tuhan meskipun dia tidak cari makan dan kecil ya, tetap Tuhan pelihara. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan
burung pipit yang kecil dan kita lanjutkan dengan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi ya Kak Wike ya. Firman-Mu, berita bagi kakiku. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. Adik-adik yang sedang beribadah online pada pagi hari ini, adik-adik, apakah udara di sekitar rumah kalian saat ini segar atau sedang turun hujan? Ya, adik-adik, sekarang sudah mulai musim hujan loh. Adik-adik kalau ke sekolah bawa payung atau jas hujan supaya pulang sekolah tidak basah kuyup kalian ya. Nah adik-adik, ada musim apa saja sih di Indonesia ini, di negara kita, selain musim hujan? Ya betul, satu musim lagi, yaitu musim panas atau musim kemarau. Di negara Indonesia hanya ada dua musim, musim hujan dan musim panas. Tapi ada loh adik-adik di negara lain yang punya lebih dari dua musim. Ada musim hujan, musim semi, musim kemarau, atau musim panas, dan musim dingin, atau musim salju. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah wilayah, sebuah tempat yang tidak turun hujan tapi panas terus. Mari adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
kalau kembali kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tolonglah Tuhan, sertai kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua pada hari ini. Kiranya kami dapat mendengarkan dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang nabi Tuhan yang menyampaikan berita kepada seorang raja bahwa di wilayah tempat tinggal orang Israel, di mana raja itu memerintah, tidak akan turun hujan selama 3 tahun lebih. Wah, adik-adik, siapa ya raja itu? Raja itu namanya Raja Ahab yang memerintah orang-orang Israel. Raja Ahab rupanya telah berbuat jahat bersama istrinya yang bernama Isabel, adik-adik, sehingga Tuhan menghukum Raja Ahab beserta orang-orang Israel. Apa adik-adik yang mereka perbuat? Mereka menyembah patung, menyembah dewa, dan melupakan Tuhan. Padahal selama ini Tuhan yang sudah menolong mereka, Tuhan yang sudah memelihara hidup orang-orang Israel. Tapi kemudian mereka tidak tahu berterima kasih serta melupakan Tuhan, membuat patung dan menyembah patung tersebut serta menyembah dewa-dewa. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan menghukum orang-orang Israel. Musim panas terus. Wah, adik-adik, tumbuh-tumbuhan, tanaman mati. Sungai-sungai tempat tinggal mereka tidak ada airnya, kering adik-adik. Ya, mereka sangat susah, mereka sangat menderita. Tapi mereka tetap tidak berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoanya kepada dewa, kepada patung. Nah, adik-adik, bagaimana dengan nasib Nabi Elia? Apakah Elia ikut susah? Oh tidak, adik-adik. Tuhan memperhatikan Nabi Elia. Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi. Kenapa? Ya, karena Elia mau ditangkap oleh Raja Ahab. Jadi Tuhan menyuruh Elia pergi dan bersembunyi di tepi sebuah sungai, yaitu Sungai Kerit, adik-adik. Di tepi Sungai Kerit inilah Elia bersembunyi. Sungai itu sangat jernih dan bersih, sehingga Elia kalau haus minum dari air Sungai Kerit itu, adik-adik. Nah, lalu makanannya dari mana, adik-adik? Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan burung gagak, adik-adik. Ya, burung-burung gagak setiap hari datang ke tepi Sungai Kerit. Apa adik-adik yang dibawa? Ya, burung gagak itu membawa roti, membawa daging. Ya, di paruh burung gagak itu ada yang bawa roti, ada yang bawa daging. Wah, kenyang deh Nabi Elia, tidak kelaparan lagi. Ya, nah adik-adik, demikian adik-adik hidup orang yang taat kepada perintah Tuhan. Seperti
seperti Nabi Elia. Adik-adik, Tuhan pasti memelihara hidup orang yang taat kepada Tuhan. Karena itu, tetaplah adik-adik taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara hidup adik-adik semua. Nah, dari mana saja adik-adik merasakan kalau Tuhan memelihara hidup adik-adik? Ya, dari kasih sayang papa dan mama, kasih sayang orang tua. Dari apa lagi? Dari makanan, minuman yang setiap hari adik-adik makan dan minum. Kalian tidak kekurangan, bukan? Dan juga tempat tinggal adik-adik, rumah yang sekarang kalian tinggali bersama orang tua serta saudara-saudara kalian. Pemeliharaan Tuhan bisa adik-adik rasakan juga dari orang tua yang membiayai sekolah kalian, sehingga kalian dapat bersekolah dengan baik hingga saat ini. Nah, adik-adik, oleh sebab itu adik-adik harus bersyukur hanya kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Bagaimana adik-adik kalian bersyukur kepada pemeliharaan Tuhan? Ya, adik-adik mau beribadah ke sekolah minggu. Lalu apa lagi? Ya, sekolah yang rajin supaya adik-adik bisa naik kelas dengan nilai yang bagus tentunya, ya. Lalu, kalian juga bisa bersyukur dengan cara menghabiskan makanan yang disediakan oleh orang tua kalian setiap hari. Ya, jangan disisain. Ya, nanti terbuang percuma, dihabiskan. Itu tanda kalian bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita pada hari ini. Ya, ada ayat yang sangat baik sekali adik-adik untuk kita boleh ucapkan dan ingat, yaitu dari Yosua 14 ayat 10a. Yosua 14 ayat 10a. Kakak akan bacakan tuh kalian ya. Yosua 14 ayat 10a. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kakak ulangi ya, adik-adik boleh ikuti. Yosua 14 ayat 10a. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik sekali. Tuhan memperhatikan kami. Tuhan memelihara kami sehingga kami hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih yang tidak terhingga kami panjatkan kepadamu. Tuhan, berilah kami kesempatan untuk boleh senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kami setiap hari. Kami mau taat kepada Tuhan, kami mau taat kepada orang tua kami mau sayang kepada saudara-saudara, teman-teman, dan sesama kami yang lain sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyi lagu apa ya Kak Katina? Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Ah iya betul. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu itu. Persembahannya boleh disimpan di amplop putih atau celengan yang pernah adik-adik buat. Nah, kalau nanti adik-adik sudah kebaktian onsite, bisa datang ke gereja, boleh dibawa persembahannya atau boleh juga dititip kepada papa mama ya kalau papa mama sudah kebaktian onsite. Nah, kita mau berdoa adik-adik buat persembahannya. Yuk kita berdoa yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang bisa kami berikan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan di gerejamu. Berkati juga papa mama yang sudah memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita semua. Kita bersyukur adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dikasihi oleh Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Thank You Lord, Thank You Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, you love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Nah, adik-adik, kita mau berdoa mengakhiri ibadah anak hari selesai. ini ya, adik-adik ya. Yuk kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah hari ini Tuhan dari awal sampai selesai. Berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya kami di minggu-minggu yang akan datang kami dapat mengikuti ibadah secara online kembali Tuhan. Tuhan terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan
kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga semuanya sehat selalu dan kita dapat berjumpa kembali di minggu-minggu yang akan datang adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik.